ya. Kalau misalkan kita ngomongin yang tadi cost optimization itu bisa kita bagi berdasarkan priority sih. Dimana mungkin kita bisa ngelihat kalau misalkan kita ngomongin produk kafe ya misalkan kita pengen optimize cost-nya. Nah, itu kita bisa bagi tuh. Eh, Berdasarkan matrix yang garis Y-nya itu adalah impact, kemudian garis X-nya itu adalah cost-nya. Nah, konteksnya gimana? Kalau misalkan yang di atas-atas berarti kan itu adalah kelompok item yang impact-nya besar, bagian bawah itu adalah yang kelompok yang item yang impact-nya itu kecil, kemudian yang cost itu kiri kanan. Kalau yang kiri kanan itu yang low cost, kemudian yang kanan itu high cost. Nah, kita bagi nih berarti kan dari sisi uh, matriksnya kalau misalkan kita ngelihat sekilas gitu ya. Kalau misalkan ada item yang ada di kiri atas, berarti kan dia high impact dengan low cost ya. Nah, ini berarti adalah produk yang perlu kita push. Produk yang kalau misalkan kita push ini, nanti secara general, secara overall general COGS itu akan turun. Karena sales kita naik dengan cost yang lebih sedikit. Nah, tapi kalau misalkan ternyata nggak bisa gitu ya, misalkan produk-produk ini misalkan agak agak susah untuk dipush, ya kita bisa beralih ke yang kedua. Cuman sayangnya adalah ini impact impact ini produk-produk ini gede ini konsepnya itu juga gitu. Jadi begitu kita naikin sales nanti nanti positif akan juga gitu. Ini gara-gara priority sih. Bahwa yang ini adalah yang mau impact low cost. Sebenarnya kan low impact, tapi dia low cost juga jadi juga sih buat kita gitu karena kalau kita push ada impact nggak terlalu banyak nggak apa-apa konsep kecil anyway gitu yang harus kita target itu yang ini yang low impact dan high cost. Jadi misalnya kita buat untuk produk yang high cost itu efeknya kecil banget itu better di target karena dari sisi impact yang nggak optimal dan costnya juga malah naik gitu. Nah ya itu contoh-contoh tadi ya kalau bisa aku ke spesifik cover cafe tadi misalkan dari first priority tadi ya udah kita bisa bikin strategi kita listing mereka sebagai recommendation menu misalkan. Nah, itu kan berarti kan kita bisa 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 spesifik naikin transaksinya mereka kan, nah transaksi spesifik produk ini. Atau mungkin kita bisa price discount spesifik buat ini atau mungkin upselling dengan menggunakan ini atau mungkin kita bisa application dengan spesifik menu ini gitu. Sedangkan untuk yang kedua ini perlu kita investigate dulu, jadi jangan-jangan ini high cost-nya itu gara-gara hal yang bisa kita mitigate misalkan gitu. Nah, terus kemudian menunya mungkin bisa kita taruh di agak ke bawah misalkan gitu ya, sedangkan yang ini mungkin bisa ditaruh ke atas. Terus bisa dibikin ya, rekomendasi yang kiri, sedangkan yang kanan jangan jangan di-put sebagai recommendation misalkan gitu. Kalau yang ini yang third priority ini mungkin lebih investigate kenapa low transaction nih, jangan-jangan ada problem. Eh, nah mungkin next step-nya bisa juga banding dengan menu yang ada satu di priority yang pertama gitu ya, sedangkan yang keempat ya ini udah investigate kalau misalkan nggak bisa banget di deprecat ya udah ini put banget di paling bawah misalkan gitu atau mungkin kita innovate dengan fixing produk di sini sih kita fixing produk di sini tuh dalam artian apa yang bikin dia high price-nya jangan ada sesuatu yang bisa kita improve sama halnya dengan yang di akhir yang sini sih ya investigasi itu dalam artian sana sehingga kita bisa optimasi lebih ujung-ujungnya setelah kita bikin rekomendasi sebenarnya goal dari ini ya goal dari analis atau goal dari data analytics itu ujung-ujungnya kita bisa nge-plan dengan inisiatif apa kita bisa naikin kita bisa cek dengan step-step yang clear misalkan kita punya list 6 aktivitas dan dari 6 aktivitas ini kalau kita udah punya rekomendasi apa namanya list mana yang mau kita push terus kemudian lain-lain lah itu punya rekomendasinya udah banyak gitu ya. Nah, kita perlu map tuh dari masing-masing activity itu kurang lebih kita bisa dapat growth berapa. Misalkan target company itu kita growth 22%. Ya udah kita map activity A, kita bisa proyeksi untuk dapat 1%, kenaikan 1%. Dari activity B dapat 4%, dari C D 0,5%, sedangkan dari activity E itu paling gede nih, kita bet-nya paling gede di sini karena kita ngerasa pede misalkan activity ini sangat relevan, activity ini sangat baik, sehingga kita pede untuk apa namanya put more weight ke sini sehingga di sini kita harapkan growth sales kita bisa naik 15% dari sini aja.
Sedangkan yang terakhir itu 1% misalkan activity F, sehingga ketotalan itu kita dapat 22%. Final goal-nya itu di sini. Jadi begitu teman-teman udah sizing segala macam, kita kan bisa tahu juga tuh 22% itu masih relevan atau enggak dengan kondisi market sekarang kan. Dengan kondisi kompetitor udah tahu sizing seperti apa, kita bisa tahu juga gitu. Ini relevan atau enggak, dan mungkin dari kalau misalnya kita punya data market intelligence, ternyata activity ini misalkan pernah dilakukan sama kompetitor dan kompetitor dapat kenaikan berapa, ya itu bisa jadi patokan juga tuh. Eh, Apakah ini akan berhasil atau enggak, dan bisa dapat growth seperti apa gitu. Jadi apa yang kita pelajarin di kalau misalkan diakumulasikan, final goal-nya tuh ini, kita bisa ngerencanain uh, sales yang kita dapat dari masing-masing aktivitas. Kurang lebih itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf nih saya cuap-cuap 2 jam, lumayan lama. Moga aku kembalikan dari ke Mbak Resia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Regiasa atas pemaparan materinya. Nah, karena pemaparan materi dari Pak Regiasa sudah selesai nih, Bapak Ibu sekalian, jadi boleh banget kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand terlebih dahulu, nanti baru akan saya tunjuk untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, boleh jika ada yang ingin bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu. Oh, Mbak Resi, sebelumnya kayaknya udah ada yang bertanya di chat sih. Oh iya, oke. Baik, mungkin bisa kita bacain aja yang udah ada di chat kali ya, Pak. Boleh, boleh. Ini agak Eh, overtime sedikit, nggak apa-apa Mbak ya? Ya, nggak apa-apa. Pak Regiasa nanti boleh memilih dua pertanyaan untuk dijawab ya, Pak? Oh, oke. Siap, siap. Oke, baik. Siap. Ini aku baca dulu ya. Oke. Ini pertanyaan dari Mas Rido ya. Dari Mas Rido. Wah, pertanyaan ada 3 nih. Langsung ambil jatah 3. Oke. Pertanyaannya, sumber data Chen itu ngitung jumlahnya dari mana ya? Nah, ini pentingnya suatu company itu nge-track customer-nya. Ini pentingnya suatu customer itu bisa di-identify kapan dia terakhir kali beli, kemudian dia belinya itu seberapa besar gitu ya. Nah, churn itu bisa kita dapat dari situ. Misalkan nih ya, kita pakai patokan misalkan bulanan. Bulanan misalkan berarti misalkan kita anggaplah sekarang bulan September ya, bulan September. Nah, churn user itu adalah orang yang em, minimal itu gak bertransaksi udah lebih dari sebulan, misalkan gitu. Nah, artinya kan berarti bisa jadi churn user itu adalah yang berarti terakhir transaksi itu berarti Juli ya, misalkan Juli nggak transaksi, kemudian Agustus nggak transaksi, kemudian September ini kita assess apakah dia akan bertransaksi atau enggak gitu. Nah, itu sih. Jadi churn user ini bisa bisa dari jumlahnya itu bisa dihitung dari kita nge-track internal customer kita sih gitu. Dan dihitung berapa lama itu tergantung dari patokan masing-masing produk ya, masing-masing company. Soalnya life cycle dari produk itu kan ada yang beda ya. Misalkan kita ngomongin eh, pasta gigi lah, misalkan pasta gigi itu orang pakai eh, berapa lama sih sampai habis gitu? Sebulan kah, sebulan setengah kah? Nah, itu perlu diakses dulu tuh. Sehingga yang assessment churn itu berarti patokannya pakai berapa bulan misalkan gitu. Kan beda itu dengan kalau misalkan kita ngomongin hal-hal yang bisa kita pakai sehari-hari, misalkan apa ya? Biskuit misalkan. Biskuit kan beda tuh. Itu kan kita bisa bisa makan eh, kapan aja gitu ya. Gitu. Jadi churn itu bergantung bergantung dari produknya. Kemudian yang ketiga, gimana cara menghitung unique customer yang transaksinya secara reguler atau offline, gak melalui online. Nah, kalau ini eh, mungkin teman-teman kalau kalau misalkan aware, pernah nggak datang ke ini ya ke restoran, terus ditanya eh, nomor HP-nya berapa? Nah, tujuannya itu sebenarnya buat ini, buat tahu identitasmu, buat tahu profile, buat tahu persona, dan buat tahu apakah eh, customer-nya itu reguler atau enggak gitu. Nah, even ini udah banyak diaplikasiin di banyak resto sih. Biasanya itu mereka momentumnya itu disatuin di ini, di saat pembayaran ya. Saat pembayaran kan kita pakai QRIS misalkan gitu ya, pakai HP. Nah, kalau pakai HP kan seolah-olah jadi ada momentum tuh.
eh, Masnya nomor HP-nya berapa, mau mau sekarang kita cocokin misalkan gitu. Padahal kan sebetulnya QRIS sama HP gak ada hubungannya ya. Orang orang bisa langsung kelihatan kalau transfer dari rekening mana gitu, gak ada hubungannya sama HP gitu. Nah, biasanya ketawanya di situ sih gitu. Jadi kalau offline itu biasanya kita identify-nya dari kita tanya langsung di saat dia masuk entah ke store atau ke manapun sih gitu. Gitu Mas Rido, semoga menjawab ya. Oke, oke Mas Jeremy yang kedua ya. Pertanyaannya cukup panjang ya. Umum bidang analitik. Bagaimana kita menanggapi jika setelah hasil analisis kita sudah dapat atau sudah mendapatkan insight dari data? Setelah dilakukan cleaning, transforming, analisis, visualization, ternyata memberikan hasil bahwa sebut tracking casual. Oke, Fitbit ya. Oke, customer segment tidak memiliki keseragaman. Berapa lama? Oke. Nah, ini hal yang pertama yang biasa aku lakuin itu biasanya aku ngecek data input sih. Data input ini benar atau enggak? Jangan-jangan kita kita ada yang salah dari data input. Soalnya gini, mau model sebagus apapun, kalau garbage in ya pasti garbage out. Mau modelnya seoptimal apapun, akurasi itu paling naiknya cuma sedikit gitu. Jadi mungkin perlu dicek dulu tuh internal datanya, jangan-jangan mungkin salah ngambil data atau salah input atau misalkan salah pas copy itu salah atau mungkin eh, misalkan datanya banyak yang bolong sehingga pas pas dirimu cleaning pas cleaning misalkan yang bolong-bolong itu diisi sama yang median atau diisi yang tengah-tengah oriented ternyata itu terlalu banyak misalkan sehingga datanya jadi skew-nya jadi jelek misalkan. Nah itu perlu dicek sih dari data data inputnya dulu sih karena eh, bisa jadi sebetulnya tuh data itu ada polanya tapi kita nggak ketahui karena si input itu kurang bagus gitu ya. Nah tapi kalau misalkan setelah input itu dibetulin tapi ternyata si datanya itu masih nggak ada kecenderungan kemana-mana gitu ya. Kalau misalkan kejadian seperti itu, pertama perlu dicek dulu sih kalau misalkan model kita itu cukup bagus atau enggak sih secara secara akurasinya gitu ya. Modelnya misalkan dari sisi apa namanya? Kalau misalkan kita ngomongin classification, prediction classification misalkan gitu itu berarti kan kita perlu cek tuh dari sisi akurasinya itu bagus atau enggak. Terus kemudian mungkin ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari precision or anything ya, dari conversion metrics-nya misalkan bisa kita assess gitu ya. Terus atau bisa jadi datanya sedikit. Datanya sedikit juga bisa jadi berpengaruh skewness-nya kurang bagus misalkan. Bisa jadi karena kan datanya sedikit, jadi seolah-olah datanya belum tersebar banyak misalkan gitu ya. Nah, bisa jadi ada hal-hal yang seperti itu juga sih. Gitu. Kalau misalkan ternyata udah diidentifikasi segala macam, datanya banyak segala macam masih 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 nggak ke-identify juga. Nah, mungkin bisa ganti model, bisa jadi model-model apa namanya model klasifikasinya atau model apapun yang dirimu bikin, mungkin bisa ada model tertentu yang bisa lebih spesifik buat nambahin akurasinya sih. Begitu, semoga menjawab ya Mas. Siap, sudah dua, Mbak. Monggo aku kembalikan Iya, lagi ya. oke. Baik, terima kasih banyak Pak Regiasa atas pemaparan materinya dan juga atas jawaban-jawaban yang tadi telah disampaikan. Nah, sebelumnya saya izin mohon maaf nih kepada Bapak Ibu sekalian karena keterbatasan waktu, jadi untuk diskusi Q&A-nya kita nggak bisa lama-lama nih. Tapi tenang aja, nggak usah khawatir karena nanti bakalan ada sesi-sesi guest lecture selanjutnya yang 11-12 juga topiknya dengan ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi guest lecture pada siang hari ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Regiasa dan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada sesi guest lecture siang hari ini. Ya, wah luar biasa sekali meskipun weekend ya, tapi semangat belajarnya itu masih ada banget. Dan juga semoga
guest lecture kali ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Sebelum kita menutup sesi guest lecture pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi terkait upcoming event dari Algoritma Data Science School. Boleh dibantu share screen untuk operator? Ya, baik. Jadi ini adalah sesi guest lecture pada bulan selanjutnya, yakni Oktober, diselenggarakan pada hari Jumat 18 Oktober 2024, jam 7 sampai jam 9 malam, dengan topik Application of Technical Analysis and Portfolio Management with R, yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Makidan Ditra, yang merupakan Senior Equity Analyst dari Great Eastern Life Indonesia. Jika ingin melakukan registrasi, ini free ya, Bapak dan Ibu sekalian, itu dapat registrasi langsung di link yang tertera pada poster berikut. Oke. Untuk event selanjutnya, ini kita juga ada, teman-teman, ini kita kebetulan eventnya on-site, ini bernama Data Technology Summit, di mana ini merupakan workshop yang akan diisi oleh 6 pengisi ya, 6 materi kita. Ini ada dari Superindo, Supertype, Deloitte, dan juga ada dari 3 company lainnya. Nah, ini workshopnya ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 1 sampai pukul setengah 6 sore di Jakarta Design Center. Nah, untuk event tersebut ini berbayar ya, Bapak Ibu sekalian, ini berbayar sebesar Rp300.000, namun terdapat potongan 40% apabila membeli sebagai grup. Itu minimal 5 tiket pembelian itu nanti akan mendapatkan potongan sebesar 40%. Nah, jika ada Bapak Ibu yang sekiranya berminat, dapat langsung registrasi saja ke link yang ada di poster ataupun yang ada di kolom chat. Seperti itu. Baik, selanjutnya jika Bapak Ibu tidak mau ketinggalan nih terkait informasi-informasi event ataupun blog-blog ataupun konten-konten edukatif dari Algoritma Data Science School, Bapak Ibu sekalian bisa bergabung langsung di community kita. Ini ada di Telegram. Bapak Ibu bisa langsung scan aja barcode yang ada di layar, itu nanti akan direct langsung ke community kita di Telegram. Biasanya nanti kita setiap ada event baru kita bakal infokan di sana, seperti itu. Oke. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau mungkin nyoba-nyoba nongkrong di kafe tadi punya Pak Regiasa ya, Pak Regiasa. Itu boleh juga teman-teman. Oke. Nah, ini yang terakhir yang ditunggu-tunggu ya tentunya. Ini ada feedback form yang dapat diisi. Nanti di halaman terakhir feedback formnya itu terdapat link PowerPoint yang tadi dipresentasikan oleh Pak Regiasa. Jadi teman-teman bisa langsung mengisi saja, bisa dengan mengetikkan Bitly yang ada di layar ataupun langsung di-scan saja seperti itu. Oke. Ini sekalian diisi, mungkin bisa sekalian saya akhiri sesi guest lecture pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Regiasa Gardika. Terima kasih Pak Regiasa. Sama-sama, sehat-sehat semua buat algoritma. Iya, iya, baik. Terima kasih Pak Regiasa, sehat-sehat juga. Dan kepada partisipan siang hari ini, terima kasih banyak karena telah bergabung bersama Algoritma siang hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Regiasa dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau seperti itu mungkin kita sudahi saja sesi lecture siang hari ini. Terima kasih banyak, happy weekend dan sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.